Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Kyai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada perkara jaiz. Kita sudah bahas sifat yang wajib bagi Allah. Kita sudah membahas pula sifat yang mustahil bagi Allah. Tinggal kita bicara yang ketiga, yaitu sifat atau perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu. Karena perkara jaiz itu perkara perbuatan Allah, mau mengenali tentang perbuatannya Allah. Sifat yang wajib ada 20, sifat yang mustahil ada 20, yang jaiz satu. Yang satu itu mau bicara apa sih? Jaiz itu mau bicara perbuatannya Allah. Perbuatan Allah hanya satu. Apa itu? Menciptakan. Gak ada lainnya, gak ada. Kalau bicara suatu perbuatan mau disandarkan kepada Allah, maka perbuatan itu pasti perbuatan menciptakan. Kalau perbuatan pada kita kan banyak. Duduk, jalan, makan, tidur, ibadah, zikir, itu perbuatan kita. Becak, ngojek, macul, nyuntik, itu perbuatan kita.
Kalau perbuatannya Allah hanya satu, menciptakan. Menciptakan adanya sesuatu atau menciptakan tiadanya sesuatu. Segala yang ada yang diciptakan oleh Allah, yang tidak ada berarti tidak diciptakan oleh Allah. Nah, perbuatan Allah itu hanya satu. Makanya ketika kita nanti nggak paham ini, nanti dikira orang akan memahami Allah itu punya perbuatan yang banyak, yang seperti perbuatannya makhluk. Perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Lah kalau yang diciptakan banyak. Yang diciptakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Itu kita ini diciptakan seluruhnya oleh Allah. Pergerakan langit, pergerakan bumi, pergerakannya manusia, jin, setan, iblis, perbuatannya segala makhluk yang muncul di jagat ini, perbuatannya dan wujudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan Allah. Makanya apabila ada nanti kita melihat di dalam Al-Quran Allah ada perbuatan yang disandarkan kepada Allah, maka kita harus kembalikan perbuatan itu adalah perbuatan menciptakan. Contoh, di Al-Quran ada kalimat yang menunjukkan pada perbuatan Allah, seperti Allah turun, Allah datang, Allah melempar, Allah menyembunyikan, Allah menampakkan. Maka semua perbuatan ini ketika diletakkan kepada Allah, maknanya harus menciptakan. Gak boleh kamu maknai lain, gak boleh. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu dan tatkala itu malaikat berbaris-baris. Datang Tuhanmu, datang itu perbuatan bukan? Datang itu berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau perbuatan itu disifatkan kepada Allah, maka kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Pindah itu perbuatannya makhluk, bukan perbuatan Tuhan. Dari satu tempat ke tempat lain pindah itu makhluk. Nah, kalau Allah demikian berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, terus kalau ngomong Allah datang maknanya apa? Maknanya Allah mendatangkan, gitu loh. Bukan Allahnya yang datang kucluk, bukan. Tapi Allah mendatangkan. Apa yang Allah datangkan? Bisa pahala, bisa piala, bisa rahmat, bisa kebaikan, didatangkan oleh Allah. Allah turun sepertiga malam. Turun perbuatan bukan? Dari atas bawah. Kalau naik dari bawah ke atas. Nah, yang demikian ketika disifatkan kepada Allah mustahil. Allah itu bukan benda, Allah itu bukan jirim, hingga wujudnya nggak berpindah-pindah, nggak bertempat di suatu tempat, nggak menetap seperti kita. Maka nggak boleh kamu bayangkan, kamu maknai perbuatan itu menjadi perbuatan Allah yang seperti perbuatan kita. Nah, kalau ada Allah, kalimat Allah turun maknanya apa? Menurunkan. Kalau Allah naik, menaikkan. Begitu mestinya dong.
Jadi perbuatan Allah harus dimaknai seperti itu. Perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Ada ayat lagi dalam Al-Quran begini, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita id romaita, bukanlah kamu yang melempar, hai Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang melempar. Allah tukang lempar. Lo kira pemain basket? Quran ngomongnya Allah tukang lempar. Akidah memaknainya apa? Menjadikan lemparan, gitu loh. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah menjadi orang yang melempar. Melempar itu bukan dari diri kita sendiri, tapi Allah menjadikan seseorang itu melempar. Allah yang menjadikannya, orangnya yang melempar. Kamu sholat, maknanya Allah menyolatkan kamu. Kamu duduk, maknanya Allah mendudukkan kamu. Kamu zikir, maknanya Allah menzikirkan kamu. Kamu tidur, maknanya Allah menidurkan kamu. Maka kalau orang bisa lihat makna jaiz ini, dia akan melihat semua aktivitas dirinya itu ditolong oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Hingga ketika dia sholat, dia ibadah, dia tunduk, dia ngakuin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi nyambung ya, perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Lah, yang diciptakan apa oleh Allah? Yang diciptakan apa? Allah itu perbuatannya satu, yaitu menciptakan. Yang diciptakan apa? Segala yang mungkin terjadi. Yang diciptakan Allah itu yang mungkin terjadi. Kalau yang nggak mungkin, ya nggak diciptakan. Mau barangnya aja nggak mungkin terjadi, gimana sih? Barang nggak mungkin terjadi kok mau diciptakan? Yang nyiptain goblok namanya. Udah tahu nggak mungkin, diupayakan untuk terjadi. Yang bisa diciptakan itu yang mungkin terjadi. Maka segala yang muncul di jagat raya ini, mau yang bentuknya kebiasaan, mau yang bentuknya luar biasa, itu semua perkara yang mungkin terjadi menurut akal yang waras. Maka yang bisa kenal Allah itu hanya orang yang berakal waras. Kalau udah akalnya nggak waras, nanti kenalnya salah. Kayak ngomong Allah itu kan maha kuasa, bisa menciptakan segala sesuatu, walaupun yang nggak mungkin, kan repot ini. Oh, yang nggak mungkin terjadi, perkaranya mustahil, tapi Allah bisa menciptakannya, bagaimana? Perkara yang mustahil itu kan perkara yang tidak akan pernah ada selamanya. Perkara mustahil itu nggak akan pernah ada. Seperti apa? Sekutu bagi Allah, itu mustahil. Mati bagi Allah, anak bagi Allah, istri bagi Allah, hukumnya apa itu? Mustahil, selamanya nggak akan terjadi. Nah, kalau tiba-tiba ada seorang ulama, kayaknya ulama pembesar ulama, tahu-tahu ngomong, oh, masa sih Tuhan nggak bisa bikin anak? Kalau Tuhan nggak bisa bikin anak untuk dirinya, berarti dia lemah dong. Hubungannya apa? Dikira kalau Tuhan nggak bisa bikin sesuatu, jadinya lemah. Jadi Tuhan harus bisa bikin segala, walaupun itu kan aneh. Jadi kalau akal kamu sudah nggak sehat, kenalnya Allah mesti salah kamu. Kenapa? Karena akal itu alat untuk mengenal Allah.
Kalau alatnya udah rusak, ya hasilnya pun salah. Timbangan itu alat untuk menentukan berat. Kalau sudah timbangannya rusak, ya hasil beratnya salah. Gimana sih? Alat penimbangnya aja salah, ya hasilnya juga salah. Kalau akal kamu sehat, ngerti mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, nanti ya nemunya hasilnya bener, nggak salah, nggak. Ya, jadi yang diciptakan Allah harus perkara yang mungkin terjadi. Allah mewujudkan yang mungkin terjadi dan Allah meniadakan yang mungkin terjadi. Yang mungkin itu apa aja? Ya apa aja, udah segala yang mungkin terjadi. Nah, yang disebut lemah yang bagaimana? Yang disebut lemah itu kalau ada perkaranya mungkin terjadi, tapi Allah nggak bisa bikin, itu lemah namanya. Kayak contoh, ada orang yang baik, maka orang yang baik ini tidak bisa dimasukkan oleh Allah ke neraka. Ketidakbisaan Allah memasukkan seorang hamba ke neraka itu lemah namanya. Siapapun bisa dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sebaliknya, siapapun bisa dimasukkan pula oleh Allah ke dalam surga. Itu menunjukkan Allah kuasa tentang segala perkara yang mungkin terjadi. Nah, kalau ada yang mungkin terjadi terus Allah nggak bisa bikin, nah itu namanya lemah. Nah, kalau perkaranya mustahil, ya nggak lemah. Contoh, apa sih yang jaiz diantaranya? Menciptakan apa yang jaiz? Menciptakan kebaikan dan keburukan, khairihi wa syarrihi minallah. Itu rukun iman kita itu. Dalam hadis Jibril, Nabi menjelaskan tentang 6 rukun iman. Di antara yang paling akhir, iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi minallah. Jadi yang muncul yang kamu lihat, kalau kamu melihat kebaikan pada seseorang, melihat malapetaka, melihat maslahah, melihat kemakmuran, kenikmatan, maka itu semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin hujan, hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Jangan sampai kamu memahami perbuatan Allah menciptakan sesuatu itu berubah menjadi perbuatan yang wajib atau yang mustahil, seperti pendapatnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sekarang banyak orang ngaku Ahlus Sunnah tapi keluar dari jalurnya Ahlus Sunnah. Karena ulama yang 4, madhab yang 4 ini sepakat bahwa yang disebut Ahlus Sunnah itu siapa? Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti salah satu 4 madhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu 4 ini kamu ikuti, dan akidahnya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka dialah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Ahlus Sunnah itu yang Quran dan hadis. Orang Islam semuanya Quran hadis, nggak ada orang Islam kopinghu, nggak ada.
kayaknya 212 gitu, nggak ada. Semuanya Quran, hadis. Lah, Quran hadisnya ini mengikuti tuntunan karena kamu nggak ketemu Nabi kan, maka kita bisa paham Al-Quran dari para ulama, paham hadis dari para ulama. Lah, yang mengantarkan kita paham itu madhab yang 4 tadi dan akidahnya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa yang mereka yakini? Mereka meyakini bahwa perbuatan Allah menciptakan segala sesuatu itu hukumnya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Jadi Allah itu enggak mustahil menciptakan apapun, dan Allah enggak wajib menciptakan apapun. Seperti menciptakan hujan, hukumnya apa? Jaiz. Nah, kalau Allah bikin hujan wajib namanya, yang terjadi apa? Hujan terus, bukan banjir, bukan urusan banjir, urusan selokannya ntar. Kalau kasih selokan juga nyalur dia. Kalau urusan hujan terus, kalau bicara wajib bikin hujan berarti yang terjadi hujannya akan terjadi terus, karena wajib itu kan tidak mengalami perubahan. Nah, Allah menciptakan itu bebas, mau merubahnya jadi apa bebas, sehingga nggak ada kewajiban bagi Allah menciptakan satu perkara pun. Allah harus menjadikan saya jadi orang baik, nggak ada kewajiban, nggak ada. Allah harus bikin saya selamat, nggak ada keharusan, nggak ada. Allah harus bikin kiamat, nggak ada keharusan. Boleh Allah merubah segalanya. Nggak ada yang mengharuskan Allah menciptakan sesuatu. Allah itu tidak diintervensi dengan siapapun. Allah itu nggak kayak Pak Jokowi, tangan, ya Pak, nggak ada yang intervensi, nggak ada. Kalau Pak Lurah kan takut sama Pak Camat, kalau tangan, ya Pak Lurah, ini diintervensi namanya. Pak RT kalah sama Pak RW, ya, RW ngomong, nanti, oh ya Pak RT, ikut aja Pak RT. Allah kan bebas. Allah mau bikin apa saja, mau menjadikan apa saja. Yang intervensi Allah siapa? Allah mau bikin dunia ini terus sampai kiamat, boleh? Dibubarkan sekarang gimana? Ya boleh aja. Kiamat nggak jadi, makanya neraka nggak jadi, surga bubar udah. Ya boleh aja. Yang mau mencegah siapa? Yang mau demo siapa? Mau demo kemana itu? Jadi menciptakan segalanya bagi Allah itu jaiz. Kalau kita besok masih hidup, kok kamu besok bangun tidur masih nafas, masih hidup, itu betul-betul rahmatnya Allah, karunia Allah, kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, bukan kewajiban Allah, bukan. Allah ya besok harus bikin saya hidup dong. Kenapa emang? Kan saya udah makan, udah sholat, udah ibadah, ya harus hidup. Ya nggak ada yang mengharuskan Allah bikin hidup, nggak ada. Sekarang kamu nafas 2 menit lagi kamu mati aja boleh, nggak ada yang mengharuskan hidupnya, nggak ada. Habis sedekah mati banyak, lagi haji mati banyak, lagi sholat mati banyak, nggak ada yang mengharuskan. Allah bebas mau bikin mati kapan saja. Ini namanya perkara jaiz. Emangnya ada yang mengatakan wajib? Ada. Siapa? Golongan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Salafiyah yang mengatakan Allah harus bikin yang baik-baik. Allah tidak bikin yang jelek-jelek. Jadi yang baik di dunia ini semua yang bikin Allah. Lah yang ada di dunia kan nggak cuma kebaikan, keburukan juga ada. Lah orang nanya lah, kalau keburukan yang bikin siapa? Oh, keburukan yang bikin manusia. Kan Allah mengatakan di Quran, dan segala kerusakan itu berasal dari manusia. Maknanya kerusakannya ada di tangan manusia, tapi yang bikin kerusakan orang itu ya Allah. Kayak tadi loh,
Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar, bukan. Walaupun kelihatan orang lihat dia yang melempar, tapi Allah menjadikan lemparan. Gitu loh. Allah menjadikan orang sebagai perusak di dunia ini. Perusak hutan, perusak laut, perusak polusi udara, perusak tataran kehidupan, perusak negara, yang merongrong agama. Ini para perusak ini diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang jahat. Yang namanya sutradara itu kan bikin dua-duanya. Penjahatnya ya dibikin sutradara, jagoannya dibikin sutradara. Tinggal ente kebagian yang mana. Kalau ente kebagian bajingan, apes banget dah ente gitu. Kok kebagiannya jadi bajingan, jadinya kok penjahat. Kalau ente kok jadi orang yang baik, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ini rahmatmu ya Allah, karuniamu ya Allah. Allah yang menjadikan segala yang baik dan yang buruk. Jadi jangan dikira oh yang buruk-buruk bukan Allah yang bikin. Terus siapa? Manusia yang bikin, setan yang bikin. Allah itu ya maunya maunya Allah sedunia baik semua. Hanya gara-gara ada setan, jadi enggak semua baik. Sebagian digoda jadi jahat, sebagian digoda tidak berhasil jahat. Berarti yang digoda setan jadi jahat, kehendak Allah kalah sama kemauan setan. Kan aneh ini. Allah itu maunya semua orang baik, tapi setan maunya semua orang jahat. Terus kemauan Allah dan kemauan setan kalah gitu. Gimana sih? Setan itu memang dijadikan Allah jadi orang jelek. Dia tugasnya godain orang biar jelek, biar tersesat, biar nggak selamat. Itu kerjanya setan memang. Lah adapun orang yang digoda setan kok dijadikan jelek, itu urusannya Allah. Kalau setan goda kamu pasti berhasil, ya sedunia kafir semua. Kenapa? Setan itu nggak pernah pere goda orang. Ada perenya? Tanggal berapa? Tanggal merah pre. Kayaknya orang ngomong sama saya, Bib kok ngaji nggak pere-pere Bib? Nanti kalau setan pere goda, saya pere ngaji. Kalau setan nggak pere goda, saya nggak pere ngaji. Enggak. Setan menggoda, kerjanya memang menggoda. Lah adapun orang yang digoda setan, ada yang Allah jadikan ikut tergoda, ada yang Allah selamatkan. Kan ngomong di Quran ditunjukkan, saya akan goda semua anak cucu Adam. Kata Allah, silahkan goda, kecuali orang-orang yang ikhlas, nggak akan bisa tergoda. Menunjukkan apa? Bahwa Allah lah yang menentukan siapa yang akan tergoda dan siapa yang nggak akan tergoda. Ini bukan terus jadi baik sendiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa saya ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk mengajak kalian beriman kepada Allah. Kalau saya bisa bikin kalian beriman, pasti sudah saya imankan orang sedunia. Nabi Muhammad nggak bisa bikin kita iman, nggak bisa. Dia hanya mengajak kita untuk iman kepada Allah. Makanya ketika seseorang itu kemudian beriman, diajak oleh Nabi Muhammad, itu tandanya Allah menjadikan hidayah pada dia, taufik pada dia, rahmat pada dia, gitu loh. Begitu pula iblis,
Iblis itu kerjanya goda manusia, tapi ya nggak bisa menyesatkan. Kalau bisa menyesatkan, sedunia udah disesatin semua sama iblis dong. Gemes banget iblis sama ente kan? Hah? Gedeg banget sama iblis. Ini dia nih, ini anaknya Adam ini cucunya Adam ini, gemes dia. Hah? Makanya nggak ada yang terlewatkan dari iblis untuk digoda, nggak ada. Tapi yang menjadikan dia berhasil, orang yang Allah uji, orang yang Allah bikin fitnah, orang yang Allah berikan kesesatan, maka itu Allah yang menentukannya. Kan dikatakan may yahdillah wa may yudlillah wa may yudlilhu fala hadiyalah. May yahdillah, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu, dan siapa yang disesatkan Allah, fala hadiyalah, enggak ada lagi yang bisa memberikan hidayah. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu yang mendatangi siapa? Nabi langsung. Diajak ngomong sama Nabi, dielus sama Nabi, enggak bisa iman. Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi langsung yang ngajak, bukan kiai cek-cek, bukan. Nabi langsung yang datang, tapi ya nggak bisa iman. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan iman dan kafirnya seseorang. Jadi kekafiran itu diciptakan oleh Allah. Orang muslim diciptakan oleh Allah. Menciptakan keduanya ini hukumnya jaiz. Bikin kekafiran jaiz, bikin orang jadi mukmin jaiz. Bukan wajib. Kayak contoh, bapaknya Islam, anaknya ya harus dibikin Islam. Enggak harus. Siapa yang ngomong harus? Bapaknya kafir, anaknya harus kafir, ya enggak harus. Boleh saja bapaknya kafir, anaknya dibikin muslim. Ada bapaknya muslim, anaknya kafir. Naudzubillahi min dzalik. Allah yang menentukannya, Allah yang menjadikannya, dan menjadikannya demikian bagi Allah hukumnya jaiz. Rezeki dibagi berbeda-beda, hukumnya apa? Jaiz. Kenapa ya si anu kok kaya, kenapa si anu kok kismin aja, padahal udah sholat duha, udah baca waqiah, baca yasin, baca wiridnya macam-macam, masih kismin aja. Emangnya harus Allah bikin kamu jadi kaya? Lah kan Allah janji kalau baca waqiah akan kaya, baca surah duha akan kaya. Jaiz. Orang kalau sudah nggak ngerti jaiz itu gampang stres dah. Kenapa? Karena dia menganggap ada keharusan bagi Allah menjadikan hasil untuk usahanya. Padahal orang yang usaha itu hasilnya juga jaiz bagi Allah. Makanya kalau kamu sampai nggak ngerti perkara jaiz bagi Allah, nggak ngerti perbuatan Allah, kamu gampang stres. Kenapa ada orang jenuh? Kenapa ada orang bete? Bete itu apa sih? Bau tai ya? BT itu apa? Boring. Boring time. Bad mood. Jenuh, lagi stres. Kenapa? Karena nggak ngerti perkara jaiz. Kalau kamu ngerti perkara jaiz, kamu nggak akan stres, nggak akan. Karena tahu, kenapa kok begini ya? Pasti yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Dari satu perbuatan diganti perbuatan lain, satu keadaan diganti keadaan lain, satu hal diganti hal yang lain, itu bagi Allah jaiz. Ya kalau kamu ngerti jaiz, kamu nggak akan, apalagi ada orang sampai bunuh diri. Kenapa itu?
Karena nggak ngerti jaiz, dikira semuanya itu wajib. Saya udah usaha, kenapa nggak berhasil? Stres, tali. Dianggap setelah perkara yang berat ini nggak akan ada jalan keluar lagi. Saya pasti, wah ini memutuskan pasti akan celaka, memutuskan pasti akan berhasil. Itu memutuskannya begitu tuh orang yang nggak ngerti jaiz. Orang yang sudah nanam padi 3 bulan, 4 bulan disiram, yang waktunya panen, harus nggak panen? Dia sudah milih tanah yang paling subur, dia pilih beras bibitnya yang paling bagus, dia pilih air yang paling murni, dia semai dengan cara yang terbaik, dia rawat padinya. Begitu sudah menguning, wajib nggak panen? Harus nggak panen? Begitu besok mau panen, wereng, Allah kirim, orang makan, tikus kirim, besok habis padi saya, stres, iri. Kenapa kok kenapa gitu loh. Ada orang hamil udah 9 bulan gugur. Ada orang bangun kantor udah berhasil jatuh. Yang demikian jaiz. Kamu jangan menentukan menjadi wajib. Kalau kamu mewajibkan suatu perbuatan itu pasti ada hasilnya, kamu stres. Kita itu nggak bisa bikin hasil, nggak bisa. Yang bikin hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kamu usaha apapun, sandarkan yang menghasilkan Allah. Kalau berhasil, ini karuniamu ya Allah, pertolonganmu ya Allah, dan ini jaiz bagi engkau ya Allah. Makanya nggak ada orang ngaji tauhid ngerti jaiz stres, nggak ada. Isinya ketawa. Orang ahli tauhid itu ahli ketawa, sudah ketawa. Kok ketawa kenapa? Lalu nangis. Nangis gimana sih? Sudah tahu itu diciptakan Allah. Artinya dirinya selalu gembira melihat ini semua adalah atas karunia-Nya Allah. Saya masih bisa hidup, masih bisa nafas, masih bisa melihat. Ini karunia Allah luar biasa. Hingga nggak ada perbuatan yang pada kita itu kemudian kita jadikan perbuatan itu menjadi pedoman. Kalau saya ngelakuin ini pasti saya selamat. Kalau saya ngelakuin ini pasti saya berhasil. Kalau saya ngelakuin ini pasti saya begini. Nggak ada yang pasti, nggak ada. Kalau urusan kejadian itu semua diciptakan oleh Allah dan hukumnya jaiz. Ya, apalagi di antara perkara jaiz bagi Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Terus mengutus nabi, itu juga jaiz bagi Allah. Ada yang mengharuskan, harus dong Allah ngutus nabi. Kalau Allah nggak ngutus nabi, gimana manusia? Ya nggak gimana-gimana. Allah boleh saja menjadikan nabi itu diutus ke dunia, boleh pula Allah tidak menjadikan nabi. Kalau Allah harus menjadikan nabi gimana? Ya di dunia ada nabi terus. Buktinya di dunia ini kadang ada nabi, kadang kosong dari kenabian. Antara nabi yang satu kadang ada jeda jauh, baru muncul nabi lagi. Berarti Allah itu bebas, mau bikin nabi boleh, mau ngutus nabi boleh, mau nggak ngutus nabi juga boleh. Bukan harus ngutus nabi, nggak ada yang harusnya ada. Jadi jangan sampai kita kayak orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu harus mengutus nabi. Sebaliknya ada lagi kelompok Brahmana, para biksu-biksu, para
Ada balak 6-nya sini apa namanya itu? Mereka mengatakan tidak mungkin Tuhan mengutus nabi, nggak mungkin. Sebaliknya malah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu harus mengutus nabi, kalau Mu'tazilah mengatakan, orang-orang biksu mengatakan tidak mungkin Tuhan mengutus nabi. Jadi ada nggak berita dari langit dari Tuhan? Nggak ada. Tuhan bikinnya sudah, manusia dibikin aja sama Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin baik ya baik, mau bikin jelek ya jelek, nggak usah pakai nabi-nabian. Ngapain nabi-nabian? Nah, tapi bagi mereka kalau ada orang kesurupan, tangkap langsung. Tuhan lagi bicara. Bukan nabi, bukan. Jadi bagi dia kalau ada orang kesurupan, itu harganya mahal. Kenapa? Tuhan yang ngomong ini. Tulis nomornya berapa, Pak? Jadi ada yang mengatakan wajib mengutus nabi, ada yang mengatakan mustahil mengutus nabi. Inilah pemikiran orang di dunia. Maka pemikiran orang di dunia menjadi 3 kelompok. Ada yang mengatakan perbuatan Allah itu wajib, ada yang mengatakan perbuatan Allah menjadikan sesuatu itu mustahil, ada yang mengatakan perbuatan Allah menjadikan sesuatu itu jaiz. Kamu hati-hati dengan kelompok yang mengatakan wajib dan kelompok yang mengatakan mustahil. Kita ikut pada kelompok yang mengatakan perbuatan Allah menjadikan segalanya itu jaiz. Mau bikin baik ya jaiz, mau bikin buruk juga jaiz. Tapi perkara ini hanya kita sebutkan di majelis taklim. Gak boleh kamu sebutkan di luar. Di luar kita akan ngomong semua yang dibikin Allah ya baik. Kita nggak akan ngomong kamu kok minum arak, kan Allah yang bikin. Oh, nggak boleh. Kamu kok zina, kan Allah yang bikin. Nggak boleh. Oh, yang zina kamu, maka kamu akui itu perbuatan kamu di hati kita. Jadi ini ilmu ini yang kita kasih namanya ilmu akidah. Ini kita simpan dalam hati kita sebagai pengertian, sebagai pengetahuan, sebagai pondasi keimanan kita bahwa segala yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita ngomong di luar, Allah itu ciptaannya apa ya? Allah yang disebutkan yang baik-baik. Matahari, bintang, bulan, keindahan-keindahan itu yang kita sampaikan itu diciptakan oleh Allah. Oh, nggak perlu ngomong Allah itu pencipta monyet, pencipta babi, pencipta anjing, pencipta tai, betul. Tapi kan itu perkara-perkara jelek, nggak usah diomongin di depan publik untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ngomong yang itu di majelis taklim. Karena majelis taklim tempat untuk mengungkapkan semuanya, mana yang hakikat, mana yang syariat diungkapkan di majelis taklim hingga kamu akan sampai kepada mengetahui yang sebenarnya. Jangan sampai hanya taunya kulitnya aja, luarnya aja, jangan ya. Terus apa sih dalilnya kalau Allah itu menciptakan langit bumi itu jaiz? Dalilnya apa kalau Allah menciptakan langit bumi itu jaiz? Dalilnya langit buminya itu mengalami perubahan. Yang baik berubah jadi buruk, yang buruk berubah jadi baik, yang tadinya nggak punya kebaikan mendapat kebaikan. Nih perubahan yang terjadi itu menunjukkan bahwa Allah menjadikannya nggak wajib. Kalau bikinnya wajib nggak akan terjadi perubahan. Siang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Allah katakan bahwa diciptakan langit bumi, siang malam. Ini berarti perubahan-perubahan ini menunjukkan menjadikannya jaiz. Bikin siang boleh, bikin malam boleh. Bikin miskin boleh, bikin kaya boleh, bikin kafir boleh, bikin mukmin boleh. Maka perubahan inilah yang jadi bukti oleh akal kita kalau fi'ilnya Allah, perbuatan Allah menjadikan segalanya itu jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Andai wajib Allah bikin sesuatu, selamanya yang diciptakan akan ada dan gak akan mengalami ketiadaan, gak akan mengalami perubahan. Sebaliknya, kalau Allah bikin sesuatu itu mustahil, maka selamanya gak akan ada, akan tiada terus. Tapi nyatanya yang kita saksikan dengan kepala kita, nyata sesuatu itu berubah dari ada berubah menjadi tiada, dari tiada berubah menjadi ada. Maka perubahan dari ada ke tiada itu menunjukkan perkara jaiz. Wajib tidak mengalami perubahan, mustahil juga tidak mengalami perubahan, ya. Jadi selesai kita bahas perkara jaiz hari ini. Allah perbuatannya hanya satu, yaitu menciptakan, dan hukum menciptakannya adalah jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Apa buktinya kalau Allah itu jaiz bikin langit bumi? Buktinya langit bumi mengalami perubahan. Maka perubahan itulah yang menunjukkan kebebasan bagi Allah menjadikan segala sesuatu, bukan wajib dan bukan mustahil. Nah, insya Allah kita besok nyambung lagi bicara tentang sifat perbuatan Allah. Nah, benar nih. Kalau perbuatannya ada satu, yaitu menciptakan. Lah, sifat menciptakannya bagaimana? Kita akan bahas yang akan datang. Ada 5 sifatnya. Kita akan bahas sifat perbuatan Allah menciptakan sesuatu, agar kamu jangan menyamakan sifat perbuatan Allah dengan sifat perbuatannya makhluk. Inilah yang akan kita bahas perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba fazlana aurati amini rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani au jiratina suhbah wal muslimina ajma amin Rabbi isma fadlan wa juran manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.